Puji Tuhan, haleluya. Salam sehat dan sukacita selalu. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat. Hari Minggu kemarin tanggal 5 November, topik khotbah adalah benar-benar merdeka. Nah, topik khotbah ini akan menjadi seri renungan dari Senin sampai hari Sabtu dalam minggu berjalan. Dan memang pasti ada 6 seri. Dan saya berharap jemaat Misi Kabar Baik bisa mengikuti renungan singkat ini supaya kita semakin diperkaya di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, kita mulai seri 1 tanggal 6 November 2023 dengan topik benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Waktu kami melayani hari Sabtu di penjara Cikarang tanggal 4 November 2023, teman saya yang bersama saya, dia berjumpa dengan seorang narapidana sebelum acara ibadah dimulai dan bertanya kepada narapidana itu. Dia tanya berapa tahun vonisnya yang dia terima. Dia bilang 5 tahun. Tetapi teman saya ini berkata, kamu 5 tahun. Saya dahulu di penjara 24 tahun. Saya kaget dan juga napi itu juga kaget. Kok bisa di penjara 24 tahun? Kira-kira kejahatan apa yang dilakukan? Penjara lapas yang kita ketahui, penjara lembaga pemasyarakatan itu membatasi manusia dalam hal-hal tertentu. Misalnya dia nggak boleh komunikasi dengan istri, anak, boleh berjumpa di jadwal berapa kali seminggu, dan juga banyak hal-hal yang dibatasi. Tetapi kalau penjara yang dimaksud teman saya ini 24 tahun sebagian dari umurnya, maka penjara ini adalah penjara bukan saja membatasi hidupnya, tetapi membinasakan dia. Dia pada akhirnya akan mengalami maut. Nah, mungkin kita tidak sadar juga seperti itu. Seumur hidup kita, bahkan mungkin sebagian umur kita, ya kan, atau sampai sekarang pun kita masih hidup dalam keadaan seperti itu, masih suka melakukan dosa. Atau dalam bahasa lain, kita masih terpenjara dengan dosa, kejahatan kita sampai saat ini. Baik orang yang ada di lapas yang biasa maupun penjara dosa ini, dua-duanya membutuhkan kemerdekaan, kebebasan. Ya, yang satu lapas mungkin dia bebas, tetapi dosanya apakah dia sudah bertobat belum tentu, ya kan? Tetapi kedua-duanya membutuhkan pertobatan, membutuhkan kemerdekaan, membutuhkan benar-benar merdeka, harus merdeka. Siapa yang bisa memerdekakan kedua orang ini? Ya, yang sungguh-sungguh merdeka dari penjara dosa adalah anak yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa sampai saat ini, saudara-saudara, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada 3 kuasa yang menguasai, yang membelenggu, menawan, memenjarakan manusia itu. 3 kuasa ini yaitu kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Nah, ketiga ini harus benar-benar dibebaskan. Kita harus benar-benar bebas dari kuasa ini. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu kuasa dosa yang pertama. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dosa berawal dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, yaitu istri Adam, Hawa. Saat manusia pertama yaitu Adam belum ada Hawa, Tuhan memberikan perintah kepada manusia, dan satu perintah saja larangannya. Kejadian 2:16 sampai 17. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Terhadap satu larangan ini manusia tidak taat. Saudara, yang menerima perintah ini adalah Adam. Tetapi yang melakukan adalah Hawa yang tergoda oleh rayuan ular. Kemudian kita tahu bahwa ular itu adalah iblis. Kejadian 3 ayat 16, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan memakannya. Kemudian dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakan. Ternyata pada waktu Hawa mengambil buah pohon terlarang itu, Adam bersama-sama dengan Hawa dan tidak melarang Hawa untuk mengambil buah itu. Malah Adam menerima dari Hawa buah pohon itu dan ikut memakan. Akibat dari ketidaktaatan ini manusia mengalami kematian sesuai dengan perintah Tuhan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah menciptakan manusia bukan untuk mati, tetapi untuk hidup selama-lamanya, bergaul dengan Allah. Manusia memilih mengikuti kehendaknya sendiri, taat daripada taat kepada Allah. Ya, jadi manusia tidak taat kepada Allah dan dia ikut kemauannya, kehendaknya sendiri. Saat manusia tidak taat maka mulai saat itu manusia mengalami kematian secara jasmani dan kematian secara rohani, yaitu maut atau binasa. Manusia di bawah kuasa dosa. Secara otomatis maut dan iblis berkuasa atas manusia yang berdosa itu. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka manusia setelah itu juga hidup dalam dosa. Dosa bukan karena perbuatan, tetapi karena keadaan kondisi yang dibawa masuk dari manusia pertama Adam. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan manusia itu untuk melakukan hal yang jahat. Dia ditarik oleh kuasa dosa itu supaya dia kembali kepada manusia lamanya. Dia ditarik untuk melakukan dosa, hal yang jahat. Mari kita membaca Roma 7 ayat 15 sampai 25. Memang ini agak panjang, 10 ayat, tetapi kita harus baca. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik, yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Siapakah yang membebaskan kita dari kuasa dosa ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 10 dan Roma 6 ayat 18. Saya berdoa kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah dimerdekakan menjadi orang yang bebas dari kuasa dosa, sehingga kami dapat melayani Engkau. Amin. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita batasi pembahasan kita dalam kuasa dosa saja. Nanti kuasa iblis dan kuasa maut kita akan bahas pada hari berikutnya, pada seri-seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.